Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan di majlis yang mulia, Majlisul Ilm, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kehadiran kita di sini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyat alaihim rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'an dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan mereka diliputi rahmat Allah. Mereka disebut namanya di sisi para malaikat dan mereka berada di bawah naungan para malaikatnya. Itulah keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang hadir di Majlisul Ilm, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Demikian pula Al-Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya apabila niatnya itu lurus. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu tentang huru-hara hari kiamat. Dan pembahasan seperti ini sangat penting karena dalam rangka untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Semua kita akan mengalami kematian dan akan berlanjut pada tahapan-tahapan yang lebih panjang lagi. Dan amal kita di dunialah yang menjadi penentu celaka dan bahagianya di kehidupan berikutnya. Dengan kita meyakini bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba, dengan kita mengimani bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, mulai dari yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal, yaumul hisab, hari dihisabnya suatu amal. Maka dengan kita meyakini itu semua, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik di dunia ini. Kita akan berpikir 1000 kali setiap tindakan yang kita perbuat. Kita tidak akan berani melakukan kezaliman baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Kenapa? Karena kita yakin semua itu akan dihisab.
Di sisi kanan dan di sisi kiri kita ada malaikat yang siap mencatat setiap apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita perbuat. Mata ini digunakan untuk melihat apa, telinga ini digunakan untuk mendengarkan apa, lisan ini digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat apa, bahkan ya tangan, kaki, kemaluan, semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Bahkan Allah juga mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan ada yang namanya hisab. Ia akan memperberat dan mengurangi timbangan amal kebaikan. Yang ujungnya dia akan masuk surga atau masuk neraka. Orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka mereka hidup tanpa aturan. Mereka menerjang larangan-larangan Allah. Mereka tidak peduli terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang berani mengurangi timbangan. Ternyata motivasinya dia berani mengurangi timbangan. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifina alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan, yang apabila dia membeli, dia selalu ingin dipenuhi timbangannya. Tapi setiap kali dia yang menimbang, dia yang menakar, dia menguranginya. Apakah mereka menyangka tidak ada hari kebangkitan? Jadi orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, dia akan ya hidup seenaknya dia. Ya, hidup seenaknya dia. Makanya inilah yang menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu beramal. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu dicatat dan akan menjadi penentu ya kehidupan setelah kematian. Sebagaimana hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana ketika seorang berada di alam barzah, dia pun didatangi oleh sosok yang sama seperti dia. Ada sosok yang bagus rupanya, yang ganteng, yang indah. Ditanya, man anta? Siapa engkau? Ana amalukal khair, atau ana amalukas soleh. Aku adalah amalmu yang baik, yang siap akan menemanimu. Karena engkau adalah orang yang bersegera untuk melakukan ketaatan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Inilah di antara perkara yang wajib untuk kita imani. Yang ini menjadi rukun iman. Al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Inilah yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Orang kafir meyakini bahwasanya kematian adalah akhir segalanya, tidak ada kehidupan setelah itu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dia yakin akan ada yang namanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab, ketika turun ayat ini, bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba, dan manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, maka mereka pun bersegera menggali kuburan-kuburan yang sudah lama. Digali ke kuburan, dikumpulkan tulang belulangnya, kemudian mereka bawa ke hadapan Nabi SAW. Dalam keadaan mereka mengejek Nabi, mengatakan, ya Muhammad, ini yang ente maksud, tulang-tulang ini akan dibangkitkan. Kemudian mereka pun melemparkan dengan mengatakan, mana ada
Ya, ini nggak masuk akal. Jadi mereka menganggap tulang-tulang tersebut ya sudah hancur, tidak bisa dibangkitkan. Padahal Allah katakan la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Iya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengimani terjadinya hari kiamat. Ya Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ya tentang banyaknya nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran. Dan juga surat-surat yang ada di dalam Al-Quran juga dinamakan dengan nama-nama hari kiamat. Seperti misalnya As-Sa'ah, Al-Wa'id, Al-Khulud, At-Taghabun, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, As-Sakhah, At-Tamatil Kubra, Al-Ghashiyah, Ad-Din. Itu semua adalah nama-nama dari hari kiamat. Beliau mengatakan kullu ma azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuh wa kasurat asma'uhu. Jadi setiap sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, Allah selalu menyebutkan berkali-kali. Dan Allah menyebutkan dengan nama yang berbeda-beda. Dan juga Allah selalu mensandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Jadi seringkali Nabi menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jarang sekali disebutkan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal malaikah, man kana yu'minu billahi wal kitab, jarang. Tapi yang paling sering adalah disebutkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, karena dengan menghadirkan iman kepada Allah, kita akan semangat ibadah dan beriman kepada hari akhir, buahnya menumbuhkan rasa takut. Artinya kita akan takut berbuat maksiat karena akan ada yang namanya hari kiamat. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, jemaah sekalian? Ya, iman kepada hari akhir itu mencakup 4 hal. Jadi belum dikatakan sempurna iman kepada hari akhir sampai dia mengimani 4 hal ini. Yang pertama, mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, perjalanan ruh setelah kematian. Ya, karena ketika seorang meninggal dunia, berarti saat itu dia mulai menjalani yaumul qiyamah. Apa kata Nabi SAW? Man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal dunia, berarti telah tegak hari kiamat bagi dia. Dia pindah alam, ya, pindah tempat, yang itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Adapun kita yang belum meninggal dunia, tidak bisa mereka-reka, membayangkan, menggambarkan, merasakan kehidupan setelah kematian. Karena ya sahabat Utsman bin Affan, setiap kali dia melewati kuburan, dia selalu menangis dan mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tahapan pertama menuju alam
akhirat. Kemudian cakupan yang kedua, beriman kepada tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, beriman kepada tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, beriman kejadian-kejadian pada hari kiamat. Peristiwa apa saja yang terjadi ya pada hari kiamat. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang itu menjadi tanda kehancuran alam ini, apa saja yang terjadi saat itu. Kemudian yang keempat adalah mengimani tahapan-tahapan setelah kehancuran alam semesta ini. Ya, ada yang disebut dengan yaumul hisab, yaumul mizan, ya, al-haud, dan berujung pada surga dan neraka. Jadi ini 4 cakupan. Ya. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Ya. Itu sangat banyak, dan pembicaraan seperti ini kita harus betul-betul mengikuti dalil. Karena 4 pembicaraan ini semua itu adalah perkara gaib. Perkara gaib. Kenapa kita meyakini adanya malaikat munkar dan nakir setelah kematian? Karena memang Rasulullah menyebutkan. Kalau Nabi tidak menyampaikan, kita pun tidak meyakini adanya itu semua. Ya. Jadi 4 hal ini setiap ketetapan yang kita buat. Misalnya, nanti pada hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat muncul Dajjal misalnya. Maka pembicaraan tentang Dajjal, pernyataan-pernyataan tentang Dajjal, kita nggak bisa asal-asalan. Jadi harus betul-betul ada apa? Ada dalil. Ya. Jika dia menyatakan sesuatu tanpa dalil, berarti telah mendahului Allah dan Rasul. Apalagi tentang terjadinya hari kiamat, ini adalah suatu hal yang gaib. Bisa dipastikan siapapun yang mengatakan hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dipastikan dia adalah dukun. Walaupun yang mengatakan itu adalah seorang ustadz. Ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, para malaikat, Nabi dan Rasul pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ada orang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab, tapi kembali bertanya kepadanya, wa maza a'tatalaha. Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Karena memang bukan suatu hal yang penting kita mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang paling penting adalah bekal apa yang sudah kita kumpulkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Beliau mengatakan, ya, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi malaikat, Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka ini membuktikan bahwasanya hari kiamat adalah perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ya Muhammad, katakanlah bahwasanya ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu adalah urusan Rabb.
Dan hampir semua prediksi-prediksi kapan terjadinya hari kiamat meleset. Ya, dulu sempat heboh akan terjadi kiamat pada jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ngalamin nggak jemaah? Ya, setelah terjadi krisis itu kan, ya, terjadi kerusuhan. Apakah terjadi sesuatu yang mereka khawatirkan? Nggak terjadi apa-apa. Ada yang sudah nyiapin lilin, katanya akan gelap terus ya kan. Ada yang sudah menyiapkan bunker, sudah ada yang menyiapkan sembako, ternyata nggak terjadi apa-apa. Heboh lagi pada tahun 2012. Terjadi kiamat jam 12, tanggal 12, bulan 12, 2012. Sampai ada filmnya itu kan. Kiamat 2012. Terjadi nggak jemaah sekalian? Tidak terjadi. Ya. Jadi semua prediksi batil. Bahkan ada seorang dai mengatakan hari kiamat akan terjadi sebelum umur umat Islam itu 1500 tahun. Sebelum umur umat Islam 1500 tahun. Ada yang viral ungkapan seperti itu. Ya ini pun tidak bisa kita pastikan, kita nggak tahu. Sekarang udah tahun berapa ini? 1447, berarti berapa tahun lagi? Ya belum nikah tuh cepetan tuh. Ya berarti sebentar lagi gitu kan. Ya ini prediksi semua ini tidak benar. Dan tentunya dengan dirahasiakan terjadinya hari kiamat banyak hikmahnya. Hikmahnya adalah ya agar kita yang penting bersemangat untuk apa? Ibadah. Karena kalau diketahui oh kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita kan berleha-leha. Nanti aja taubatnya kalau sudah mendekati hari kiamat. Ya. Tapi hari kiamat itu ditandai dengan alamah, asyrat, yaitu tanda-tanda ya sebelum terjadinya. Dan para ulama menyebutkan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu ada dua macam. Ya, yang pertama disebut al-alamat al-kubra. Yang kedua al-alamat as-sugra. Al-alamat al-kubra adalah tanda-tanda yang besar. Kalau ini sudah terjadi, berarti sebentar lagi terjadinya hari kiamat. Ada al-alamat as-sugra, tanda-tanda yang kecil. Dengan terjadinya tanda-tanda kiamat yang kecil ini masih lama. Tapi itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Dan tanda-tanda yang kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi, diantaranya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Karena kita hidup sekarang ini di akhir zaman, di mana kenabian sudah tidak ada lagi, kerasulan sudah terputus. Beliau mengatakan buistu wassa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi menunjukkan sangat dekat. Ya, sangat dekat. Demikian pula tanda kecil yang sudah terjadi wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbelahnya bulan. Sekitar pada tahun ke-5 atau ke-6 kenabian, orang-orang musyrikin Arab menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan bulan dan dibelah. Maka dengan izin Allah, bulan pun Allah datangkan di hadapan Nabi, sehingga orang-orang yang ada di tanah Arab betul-betul melihat bulan pun terbelah. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Dekatnya hari kiamat ditandai dengan terbelahnya bulan. Dan hal seperti ini kita wajib mengimani. Nah, orang-orang musyrikin Arab saat itu mengatakan, oh ini kayaknya kita ini tersihir ya kan. Wahada sihrun mustamir.
udah ditampakkan dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad. Lihat, mereka lah orang-orang yang sudah ditutup hatinya. Ada sebagian mengatakan, oh jangan dulu, jangan kita menilai ini sihir. Tunggu dulu para musafir datang ke sini. Ya, yang mereka dari Yaman, yang mereka dari Syam, tunggu kedatangan mereka. Setelah mereka datang dan ditanya, apakah kalian melihat bulan terbelah pada malam ini, malam ini? Oh iya, kami menyaksikan bulan itu terbelah. Tapi tetap saja mereka tidak percaya. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang sugro, di mana orang-orang Arab yang dahulunya mereka hidup miskin, telanjang dada, mereka membangun bangunan yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, wa antaral khufatal urratal alata ria'a syai yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang dada, yang tadinya pengembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan apa yang Nabi sampaikan ribuan tahun yang lalu terbukti di zaman sekarang ini. Ya, di mana kita melihat gedung-gedung tinggi itu adanya di mana? Di Timur Tengah. Gedung yang paling tinggi di dunia itu di Dubai, disebut namanya apa? Burj Khalifah. Ya. Tapi perlu dipahami jamaah sekalian, tanda-tanda hari kiamat yang kita sebutkan ini tidak semuanya tercela. Tidak semuanya tercela. Jangan kita menilai bangunan-bangunan yang tinggi itu tercela. Di Mekah saja ada bangunan yang tinggi, Tower Zamzam. Apakah kita katakan pemerintah Saudi buruk akhlaknya atau tercela begitu? Tidak. Ya, membangun bangunan yang tinggi itu diperbolehkan jika ada fungsinya. Ya. Jadi sekali lagi tidak semua tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan itu tercela. Seperti membangun bangunan yang tinggi jika memang itu dibutuhkan ya, sebagai tempat tinggal ataupun yang lainnya, maka boleh-boleh saja. Termasuk juga tanda kiamat yang sugro adalah banyak umat Islam menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan. Menghalalkan sutra, musik, homer, zina, homoseksual, lesbian. Terbukti di zaman sekarang. Adanya usaha untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Alokasi-alokasi tempat perzinahan. Ini menjadi tanda terjadinya hari kiamat. Kemudian juga tanda-tanda yang kecil yang lainnya. Yang terus berulang. Ya, seperti banyaknya kejahilan. Dekatnya zaman. Yakni zaman itu terasa singkat. Dan itulah yang selalu kita katakan kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, kadang kita mengatakan perasaan baru kemarin Ramadan, udah Ramadan aja lagi, ya kan. Jadi begitu cepat berulang waktu. Dan itu yang kita rasakan, yataqarabuz zaman. Iya. Dan itu kita rasakan karena pengaruh kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi, jadi semuanya terasa singkat, ya kan. Kalau dulu kita ingin ngirim surat, ya kan, pakai pos itu ya, berhari-hari. Tapi sekarang subhanallah, ya 1 detik kita bisa mengirim suara, bahkan video call, ya kan. Jadi terasa singkat. Alat-alat transportasi yang begitu canggih. Nah, kemudian munculnya nabi-nabi palsu. Ya, dan ini setiap generasi pasti ada saja orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian ya, amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah.
Apabila amanah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan itu nyata di zaman sekarang ini. Mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi pejabat, mereka menjadi anggota dewan, siapa saja yang memiliki suara terbanyak, tidak melihat kapasitas keilmuan dia di dalam mengurus negara. Ya, pantas kalau kita selalu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kezoliman pemimpin dan yang lainnya. Ya, kemudian banyak wanita-wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, kasiat, ariyat, mumilat. Dia memakai pakaian tipis, transparan, ketat, membentuk postur tubuh, sehingga ini menjadi sebab terjadinya kerusakan. Wanita-wanita yang seperti inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, an-nisa'u habailu syaitan. Wanita adalah pancing-pancingnya syaitan. Wanita-wanita yang seperti itu yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan, sebab hancurnya rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun. Sebabnya perzinahan karena itu. Ya, walaupun itu bukan semata-mata sebab terjadinya kerusakan. Bisa jadi karena memang laki-lakinya hidung belang, matanya jelalatan. Ya. Kemudian juga banyak orang yang mati mendadak. Al-mautu fajah. Dan itu juga sudah banyak terjadi, ya kan? Mati mendadak. Ya. Paginya masih main bola, main bulu tangkis, masih jogging. Sorenya ternyata kita dengar sudah meninggal. Subhanallah. Dan mati mendadak itu bukan tercela, ya, Mas. Mati mendadak itu bukan tercela. Bahkan bisa jadi mati mendadak itu kebaikan buat dia dan juga kepada yang lainnya. Gitu kan. Berbeda dengan orang yang sakit, mungkin stroke ataupun yang lain. Ini ujian bagi dia. Ya. Jadi orang yang mati mendadak itu misalnya meninggal sedang ngojek, meninggal sedang sholat, itu bukan suatu hal yang tercela. Yang penting sedang apa dia meninggal. Ya, sedang apa dia meninggal. Dan Allah itu akan mewafatkan seorang sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Banyak pembunuhan, peperangan, ya, banyaknya gempa, banyaknya para ulama yang meninggal dunia. Nah, berbangga-bangga dengan membangun masjid. Maksudnya dia membangun masjid begitu mewah, begitu megah, tapi hanya dijadikan sebagai tempat lalu lalang, tempat wisata. Ke situ harus bayar 20.000. Ya, jarang sekali yang sholat di situ. Kubahnya dibangun dengan megah. Ya, menaranya dibangun miliaran rupiah. Ya. Jadi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah masjid itu bisa makmur, rame untuk mengerjakan sholat berjamaah. Demikian pula banyak manula berlagak muda. Udah tua tapi berlagak muda, genit. Ya. Kemudian perubahan-perubahan yang ada di wajahnya, dia berupaya untuk melawan takdir. Jadi sebenarnya perubahan yang ada pada tubuh kita itu adalah sinyal di mana Allah semakin dekat, di mana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berubah menjadi orang yang paling top, tua, ompong, peot, maka kita harus sadar, jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ahumun nazir, telah datang peringatan bagi mereka, tapi mereka tidak sadar. Yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah tumbuh uban. Ya, kaki udah sering kena asam urat, tensi darah tinggi, ya kan, kreatin sampai 5. Ya, itu adalah sinyal di mana kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dia melawan takdir dengan merubah wajahnya. Sudah mulai keriput, dia tanam benang, operasi plastik, pasang susuk. Ya. Nah, kemudian juga tanda-tanda lainnya adalah orang bodoh banyak dipercaya, yaitu peramal, dukun. Dan ada tanda-tanda yang belum terjadi.
Ini Masjid Al-Alamat As-Sughra, yaitu di mana akan datang zamannya 50 wanita sebanding dengan satu laki-laki. Ya, sehingga satu laki-laki itu menjadi bahan rebutan. Dan sekarang saja sudah mulai banyak ya kan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Ya mungkin kalau di sensus gitu ya, bisa jadi 1:3 ya. Ini paling banyak wanita. Iya, kami aja di sekolah gitu kan, yang perempuan 2 kelas, yang laki-laki cuma 1 kelas. Ya. 6. Kemudian Jazirah Arab kembali menjadi hijau dan yang lainnya. Iya, kemudian tanda-tanda besar. Nah, ini tanda-tanda besar yang Rasulullah sebutkan ya, di antaranya adalah khurujud Dajjal. Keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Munculnya Yajuj dan Ma'juj. Ya, keluarnya Imam Mahdi. Matahari terbit dari arah barat. Keluarnya dabah binatang yang melata. Munculnya dukhan. Munculnya api dari Yaman. Dan itu semuanya adalah tanda-tanda yang besar. Kalau itu semua sudah terjadi, maka yang tersisa di muka bumi ini hanyalah orang-orang yang paling buruk. Semua orang-orang yang beriman dengan dikirimkannya angin yang lembut, mereka pun mati. Sisa orang-orang yang kafir, tidak disebut lagi nama Allah. Mereka tidak peduli ketika Ka'bah dihancurkan. Ya, makanya Nabi mengatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Di antara manusia yang paling buruk adalah manusia yang mendapati terjadinya hari kiamat di mana ia dalam keadaan masih hidup. Iya, jadi itulah orang yang paling buruk. Maka ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya tiupan sangkakala. Ya, fasa'iqa man fis sama'i wal ardh. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi hancur. Terjadi perubahan alam dari yang semestinya. Manusia akan menyaksikan kejadian-kejadian alam yang belum pernah ia lihat. Iya. Dan sebelum terjadinya perubahan alam yang sangat dahsyat, Allah juga sudah mengingatkan tentang munculnya Dajjal. Di mana Dajjal akan tinggal di bumi ini selama berapa hari? 40 hari. Dan 1 hari itu bagaikan setahun. Nah, disitulah manusia mulai diingatkan terjadinya perubahan alam di mana malam yang sangat panjang dan siang yang sangat panjang. Malam selama 6 bulan dan siang pun 6 bulan. Karena dikatakan 1 hari bagaikan setahun. Nah, kalau sudah terjadinya hari kiamat, maka akan terjadi perubahan alam yang lebih dahsyat lagi. Ya. Matahari yang kita lihat terbit dari arah timur, maka nanti manusia akan menyaksikan matahari terbit dari arah barat. Langit yang begitu megah. Langit ya Allah tinggikan tanpa ada tiang yang menopangnya. Ya, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit yang kami bangun begitu megahnya, maka langit akan terbelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar, "Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat." Apabila langit itu terbelah dan bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Kemudian juga gunung yang kita lihat saat ini begitu gagahnya. Dan Allah
ciptakan gunung sebagai paku bumi agar bumi ini tidak bergerak. Wa idzal jibalu kaifa nusibat. Apabila gunung itu ditancapkan di atas muka bumi, nanti manusia akan menyaksikan gunung-gunung akan berterbangan laksana kapas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfus." Dalam surat apa itu? Ya, Al-Qari'ah ya kan? Yaitu gunung-gunung akan berterbangan, akan hancur sehancur-hancurnya. Allah berfirman, ya, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung dan kau kira dia diam, tapi nanti pada hari kiamat dia akan berjalan laksana awan. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung, katakanlah gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Ya. Kemudian juga lautan yang begitu luas, kalau kita berdiri di pinggir pantai, kita akan menyaksikan lautan